Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yaitu kita akan memasuki hadis yang ke-23 ya. 23 al-hadisul salis wal ishrun. Ya, hadis yang ke-23. Ya, al-hadisu hadis as-salisu 3 yang ketiga wal ishrun 20. Jadi 23. Yaitu pembahasannya at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Hadisnya adalah An Abi Malik Al-Ash'ari, ya, yang beliau adalah Al-Harisi bin Asim. An Abi Malik Al-Ash'ari, ya, Al-Harisi ibnu Asim Al-Ash'ari. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, di situ kalimat at-tuhuru, ya, tuhur. Nah, kalimat tuhur itu artinya bersuci. Ya, bersuci maksudnya apa? Melakukan kegiatan untuk menghilangkan hadas, ya, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil contohnya, untuk menghilangkan hadas kecil contohnya adalah berwudu. Hadas besar dengan cara misalnya mandi, atau menghilangkan najis seperti membersihkan pakaian atau badan atau tempat atau dan sebagainya. Ya. Jadi yang maksud tuhur itu adalah bersuci, ya, bersuci atau suci, bersih. Ya, tidak hanya bersih tapi suci. Ada orang yang kelihatannya bersih, rumahnya bersih tapi tidak suci. Karena misalnya dia melihara anjing, rumahnya bersih, mewah, tidak suci. Ya. Maksud di sini adalah bersuci. Ya. Jadi bisa jadi kegiatannya adalah menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil, contohnya menghilangkan hadas kecil yaitu wudu, atau hadas besar mandi, atau menghilangkan najis dan membersihkan pakaian misalnya, badan, tempat dan sebagainya. Minal iman, ya, syatrun, itu syatrun, kalimat syatrun, ya, kalimat syatrun. Syatrun ini sebagian, setengah, ya, setengah, atau nisfu, ya, kalau di dalam hadis lain nisful iman, setengah, ya. Syatrun itu setengah. Al iman adalah keimanan, ya, setengah keimanan. Sambungannya, walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini pujian, ya, pujian kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah maka pahalanya itu tamla'u. Nah, ini ada kalimat tamla'u. Tamla'u al-mizan. Ya, tamla'u, ya, bisa ada kalimat tamla'u, memenuhi. Ya, memenuhi al-mizan, timbangan. Nah, ini banyak berarti memenuhi timbangan, ya. Wa subhanallah walhamdulillah, kalimat subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani. Nah, tadi sama au tamla'u sama. Apa tadi tamla'u? Memenuhi, atau tamla'ani keduanya memenuhi ma apa. Nah, ma ini adalah apa? Ma apa? Ya. Ma apa? Baina, di antara as-samawati wal ardh.
di antara langit dan bumi. Nah, jadi ucapan subhanallah walhamdulillah itu pahalanya luar biasa. Ya. Pahalanya luar biasa, memenuhi langit dan bumi, banyaknya itu. Wallahu alam. Ya. Kemudian apa lagi? Wassalatu. Salat itu adalah nurun. Maksudnya, ya, nur itu apa? Nur cahaya. Jadi salat itu, ya, cahaya yang bisa menuntun seseorang untuk mengerjakan kebaikan, sebagaimana halnya cahaya itu bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi orang yang mengerjakan salat itu dia akan dituntun nanti kepada kebenaran. Tapi sebaliknya, kalau orang itu meninggalkan salat, berarti dia sudah menemui kesesatan. Ya, kenapa? Karena dia tidak salat, berarti dia tidak punya cahaya yang membimbing dia kepada kebenaran. Ya, dengan cahaya tersebut, dengan salat tersebut, dia nanti akan menuntun dia untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Nah, jadi nur cahaya. Wasadaqatu sadaqah. Wasadaqatu sadaqah itu burhanun. Burhanun adalah bukti. Maksudnya di sini ada bukti keimanan. Karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Sedekah wajib adalah zakat. Orang tidak bayar zakat, tidak beriman. Sedekah sunat, orang yang bakhil nggak bakal masuk surga. Jadi sedekah itu adalah burhanun. Burhanun itu adalah bukti. Maksudnya sih bukti benarnya iman. Orang yang mengatakan beriman tapi tidak mau bayar zakat, ya dia tidak beriman. Tidak ada buktinya dia sebagai orang beriman. Karena dia bayar zakat atau tidak bersedekah, sedekah wajib. Dia bakhil. Nah, kalau orang yang bakhil berarti dia kemungkinan tidak begitu percaya dengan kehidupan akhirat. Makanya burhanun disebut dengan burhan atau bukti. Ya seperti itu. Wasabru diyaun. Sabar itu adalah diyaun. Ya. Sabar itu adalah diyaun. Dia itu sejenis cahaya. Ya, cahaya yang sangat terang. Ya, cahaya sangat terang. Karena apa? Dengan kesabaran segala kesusahan itu akan mudah. Ya, akan mudah dihadapi dengan sabar. Maka seolah-olah dia mempunyai sesuatu yang teramat terang di dalam gelapnya malam. Orang punya cahaya lampu kan enak. Ya, enak mau menentukan apa, mau melihat apa, mau mencari apa, enak kalau dia punya cahaya lampu. Tapi kalau dia kadap ya enggak bisa. Susah. Maka sabar itu diumpamakan adalah diyaun, cahaya yang terang. Wal Qur'anu, Al-Qur'an itu, nah, sambungannya apa? Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Hujjatun itu bukti atau argumen atau pendukung. Hujjah. Hujjah itu artinya bukti, pendukung atau argumen atau bukti. Jadi hujjatun itu artinya adalah pendukung. Laka bagimu au alaika atau atas engkau. Kenapa? Karena Al-Quran itu nanti akan membela. Nah, hujjah, dia membela. Bagi ahli Al-Quran, bagi yang suka baca Al-Quran, bagi orang yang mempelajari Al-Quran, bagi orang yang mengamalkan Al-Quran, bagi ahli Al-Quran, dia akan menjadi pembela, pemberi syafaat. Maka dia disebut dengan hujjah sebagai pendukung, argumen, bukti. Ya, bukti, hujjah. Laka bagi engkau, au alaika atas orang. Kullu nafsin, kullu itu setiap. An-nasi manusia. Ya, kullu itu setiap, an-nasi manusia, yaghdu. Yaghdu berada di waktu pagi.
Ya, yaghdu berada di waktu pagi. Yaghdu itu nakai antara terbit matahari dan fajar gitu. Ya. Antara fajar, terbitnya fajar dan terbitnya matahari itu kata goda. Ya. Kalau yang sudah terbit matahari itu tulu. Ya. Jadi setiap manusia yaghdu, ya, yaghdu ini tadi apa waktunya di pagi hari. Maksudnya di antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, ya. Kata wudu itu adalah pergi pada waktu antara terbit fajar dan terbitnya matahari. Ya, wudu. Fabai'un, maka ada yang bai'un, mempersembahkan dirinya atau menjual dirinya. Fabai'un, ya. Mempersembahkan diri nafsahu dirinya, famu'tiquha, maka ada yang menyelamatkannya dengan cara apa? Sembahyang subuh. Ya. Famu'tiquha, ada yang menyelamatkan dirinya. Ya, mu'tiquha itu menyelamatkan dirinya dari kehinaan di dunia dan siksa di akhirat dengan cara apa? Sembahyang subuh. Ya, salah satunya dengan sembahyang subuh. Au mubiquha, atau mencelakakannya. Salah satunya ya indikasinya orang yang celakakan dirinya sendiri ada sembahyang subuh. Ya. Salah satu cirinya. Ya, mubiquha itu bisa jadi orang yang berbuat maksiat, maka dia akan terhina nanti di dunia dan di akhirat mendapat siksa. Kalau mu'tiquha, menyelamatkan dirinya ketikanya waktu pagi itu, dia tidak bermaksiat, dia taat kepada Allah, maka dia menyelamatkan dirinya dari kehinaan di dunia dan dari siksa di akhirat. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ada beberapa catatan dari hadis ini. Yang pertama adalah bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Ya, setengah dari keimanan. Misalnya di dalam hadis lain, ya, siapa saja yang berwudu lalu membaguskan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya hingga dari kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada lagi misalnya apa ya? Bersuci itu kan merupakan syarat sah salat. Yalah. Orang tidak sah salat kalau dia tidak suci. Baik dari suci hadas kecil atau hadas besar. Baik dari tempatnya ya atau pakaiannya harus suci. Ya. Jadi suci itu ya, bersuci itu salah satu syarat dari apa? Dari sahnya salat. Jadi setengah dari salat itu adalah bersuci. Ya. Kemudian wudu sendiri itu ya, bagian ya, bagian dari salat, sahnya salat. Anda bayangkan kalau seandainya seseorang salat tapi dianggap tidak sah gara-gara bersucinya atau wudunya tidak sah. Maka yang terjadi adalah dalam Al-Quran misalnya disebutkan dalam surah Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar? Apakah yang menyebabkan kamu ini dimasukkan ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, kami tidak termasuk dari barisan orang-orang yang mengerjakan salat. Nah, ini bayangkan kalau misalnya orang tidak bersuci, meskipun dia ya salat, tapi bersucinya tidak apa, baik hadas kecil atau hadas besarnya tidak sah.
dia dianggap tidak salat, maka dapat dipastikan dia nanti akan penghuni sebagai penghuni neraka sakar. Ya. Jadi bersuci itu bagian dari tanda apa? Tanda keimanan seseorang, ya. Sehingga bersuci itu adalah merupakan amanat bagi setiap muslim yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Ya. Kemudian di sini dijelaskan misalnya apa, untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, salah satunya memperbanyak ucapan alhamdulillah, subhanallah, dan kalimat-kalimat yang lain. Ya, kalimat-kalimat yang lain. Ya, di sini kan ada ya. Nah, itu. Kemudian di situ disebutkan juga salat adalah cahaya. Ya, salat itu adalah cahaya. Ini merupakan kewajiban yang tetap bagi seorang muslim. Identitas seorang muslim itu ya salat. Kalau orang tidak salat itu diragukan keimanannya. Kalau orang nggak salat, apalagi kalau orang itu mengatakan sudah tamat salat, ya udah dapat dipastikan kalau orang mengaku tamat salat itu dapat dipastikan dia sudah tidak lagi beriman, sudah dianggap murtad, keluar dari agama Islam. Orang yang nggak salat itu aja diragukan, apalagi yang mengaku sudah tamat. Ya, jadi salat itu adalah cahaya, ya, tanda bagi seorang muslim. Ketika umat Islam tidak lagi mengerjakan salat, dia pasti akan tersesat. Ya, orang yang tidak salat itu dia pasti adalah orang yang tersesat. Ya. Nah, tentu salat itu juga lebih baiknya dikerjakan secara berjamaah di masjid. Ya. Dan ingat, salat itu salah satu, ketika kita memperbaiki salat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Di dalam hadis dijelaskan seperti itu. Ketika kita memperbaiki salat kita, Allah pasti akan memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita datang ke dokter, belum tentu dokter bisa menyembuhkan penyakit kita. Datang ke guru kita tidak bisa membuat kita sukses. Tapi kalau kita perbaiki salat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Ya. Allah akan perbaiki hidup kita. Itu adalah salat. Kemudian as-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah sinar, burhan. Tadi apa burhan tadi? Ya, kita terjemahkan dengan kata burhanun itu adalah bukti benarnya iman, ya. Bukti benarnya iman. Sedekah itu sebagaimana kita tahu bahwasanya ya, dahulu orang nggak mau bayar zakat itu diperangi oleh sahabat, dianggap kafir sudah, ya. Kemudian sabar itu cahaya, ya. Jalan untuk menuju kemenangan, as-sabru diyaun, cahaya. Al-Quran hujjah, itu adalah pedoman hidup. Hujjah itu pedoman hidup, petunjuk bagi orang Islam dan sebagainya. Yang jelas nanti Al-Quran adalah sebagai pendukung, pembela, ya, bagi orang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanillahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.